Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan materi tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Selain untuk menambah dan membagikan wawasan, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Kirsenizai, kelas EP1A NPM 21015 dengan mata kuliah pengantar mikroekonomi, dosen pengampu Bapak Kasman Karimi SEMSI, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhatta tahun 2020. Nah, kita akan membahas yang pertama itu pengertian teori permintaan, beberapa penentu permintaan, harga dan permintaan, permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang kelima, efek faktor bukan harga terhadap permintaan, dan terakhir yaitu gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Yuk kita akan bahas one by one. Yang pertama adalah pengertian teori permintaan atau biasa disebut dengan demand, yaitu teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga, atau menerangkan tentang sifat para pembeli terhadap sesuatu barang. Yang kedua, kita akan menjelaskan beberapa penentu permintaan, dimulai dari harga barang itu sendiri, harga barang lain atau barang substitusi, pendapatan rumah tangga, corak distribusi pendapatan masyarakat, cita rasa masyarakat, dan jumlah penduduk. 3. Harga dan permintaan. Hukum permintaan berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam bentuk angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Hukum permintaan berlaku saat adanya asumsi ceteris paribus, yang dimana faktor-faktor selain dari harga barang itu sendiri adalah tetap. Kurva permintaan yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan suatu harga barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu. Pada gambar di samping, kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. 4. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh individu tertentu atau yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Nah, oleh karena itu dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. 5. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan yang termasuk dalam harga barang lain. Yang pertama, barang pengganti atau barang substitusi. Suatu barang dinamakan barang pengganti apabila dapat menggantikan fungsi barang lain, contoh daging sapi dan daging ayam. Yang kedua itu barang pelengkap atau barang komplemen, barang yang selalu digunakan bersamaan dengan barang lain, sehingga kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang sejalan dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapi, contoh kopi, teh dengan gula. Yang ketiga yaitu barang netral. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang erat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tidak mempengaruhi permintaan barang lain. Contohnya minyak makan dengan pakaian. Yang kedua, faktor bukan harga terhadap permintaan yaitu pendapatan para pembeli. 1. Barang inferior yaitu barang yang banyak diminta oleh orang berpendapatan rendah. Kedua, barang esensial, barang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat permintaan terhadap barang umumnya tidak berubah walau pendapatan meningkat, contoh bahan kebutuhan pokok seperti beras. Yang ketiga yaitu barang normal, yaitu suatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang keempat, barang mewah, jadi jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, contohnya emas, berlian, dan mobil. Ada beberapa faktor lain yang bukan harga yang bisa mempengaruhi permintaan. 1. Distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. 2. Cita rasa masyarakat. Ini berkaitan dengan selera masyarakat yang akan berubah mengikuti perkembangan zaman. 3. Jumlah penduduk. Dengan pertambahan penduduk akan menambah daya beli dalam masyarakat, sehingga akan menambah jumlah permintaan. Yang keempat, ekspektasi tentang masa depan. Ramalan para konsumen bahwa harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini. Tujuannya yaitu untuk menghemat pengeluaran di masa yang akan datang. Pembahasan terakhir kita, yang keenam, gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin turun. Bentuk kurvanya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Pergeseran kurva permintaan. Ke arah manakah
kurva permintaan akan bergerak apabila perubahan itu bukan ditimbulkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, tetapi sebagai akibat dari perubahan faktor bukan harga yang telah dijelaskan sebelumnya. Bentuk kurva dapat dilihat pada gambar di samping ini. Wah, ternyata kita sudah di penghujung pembahasan materi tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Semoga dengan video pembelajaran ini akan menambah ilmu dan menambah wawasan bagi kita. See you next time dan terus semangat belajarnya.